Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat subuh Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Ini merupakan modal yang besar yang Allah berikan kepada kita hambanya agar dikembangkan dalam bentuk amal soleh. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, tema kita pada subuh ini adalah mengenal dan memahami surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97. Ya betul ya, 97. Kalau urutan wahyu ini turun urutan yang ke-24 atau ke-25. Nah, adapun kandungan daripada surah Al-Qadar yang cuma 5 ayat ini kita bisa lihat di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna sesungguhnya kami, anzalnahu kami telah menurunkannya, hu-nya ini maksudnya Al-Qur'an, fi pada lailatu malam al-qadri kemuliaan. Kalau dilihat dari artinya bahwa Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah juga menguatkan dengan harfu taukid ya. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang disebut malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Ini bisa juga disebut dengan acara
nuzulul Quran, acara turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu pandangan para ulama berbeda. Yang pertama, Al-Quran itu turun 3 kali. Yang kedua, turun 2 kali. Yang 3 kali adalah dari sisi Allah SWT ke Lauh Mahfud. Yang kedua, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Yang ketiga, dari Baitul Izzah ke bumi, diterima oleh Rasulullah SAW melalui Jibril. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan menggunakan kata anzala, ini Al-Quran turun sekaligus 30 juz dari Fatihah sampai Anas, susunannya seperti yang kita lihat sekarang, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mengenai jamnya tidak disebutkan, yang penting malam. Awal malam itu dari maghrib, dari Isya ya, Isya sampai fajar. Nah, jadi apakah sepertiga malam, apakah pertengahan malam, apakah awal malam, wallahu a'lam. Yang penting malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah, langit yang pertama dunia itu yang kita lihat ke atas, yang biru itu kalau nggak mendung, itu di sana ada Al-Quran 30 juz ya. Baitul Izzah, bait itu rumah atau tempat atau gedung, Al-Izzah itu adalah kemuliaan. Jadi kalau kita kepengen rumah kita mulia, tempat ibadah kita mulia, maka letakkanlah Al-Quran di sana. Apapun yang dihubungkan dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Manusia yang bersama Al-Quran akan menjadi manusia yang mulia. Adik-adik yang senang Quran maka akan menjadi adik-adik yang mulia, gitu ya. Nah, adapun dari Baitul Izzah ke dunia melalui Jibril kepada Rasulullah SAW, itu menggunakan kata nazala. Nazala yunazzilu tanzilan. Artinya Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi itu secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan hati Rasulullah, untuk meneguhkan jiwa Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah SAW menghadapi fenomena jahiliyah yang luar biasa. Untuk itu Allah menurunkan kitab sucinya kepada kekasihnya, kepada utusannya, itu tidak sekaligus. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Misalnya Allah memberikan suhuf kepada Ibrahim pada kitab-kitab suci itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, suhufnya Ibrahim itu 1 Ramadan. 1 Ramadan Allah turunkan sekaligus lembaran-lembaran, tidak berangsur-angsur, tidak. Ya, kemudian jarak 500 tahun kemudian Allah menurunkan Zabur. Ya. Zabur, kalau enggak Zabur Taurat kepada Nabi Musa ya. Taurat ya, Taurat pada Nabi Musa. Itu tanggal 6 Ramadan. Kalau Ibrahim tadi 1 Ramadan. Tentu tahunnya beda ya. Beda, kan jaraknya aja 500 tahun kan. Nah, kemudian 700 tahun kemudian Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, bapaknya Raja Sulaiman. Tanggal berapa itu? 12 Ramadan. Sekaligus juga. Taurat tadi juga sekaligus. Nah, kemudian Allah berikan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu juga sekaligus pada tanggal 14 Ramadan. Kemudian Allah turunkan Al-Quran. Nah, ini
Mengenai tanggalnya beda pendapat ya. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi yang pasti, yang tidak diragukan bulan Ramadan. Bulan Ramadannya di malam Lailatul Qadar. Nah, mengenai malam Lailatul Qadarnya itu kapan? Itu ya. Yang masyhur itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahkan dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar katanya. Tapi sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasul, malam Lailatul Qadar itu kapan? Nabi juga tidak memberikan jawaban yang pasti. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk menghadangi gitu ya. Misalnya Pak Hasbullah tahu bahwa malam Lailatul Qadar sudah turun tanggal 21 kemarin ya. Tanggal 21 kemarin turun ya. Misalnya gitu. Turun dan sudah dapat Lailatul Qadar. Mungkin sisanya sudah enggak semangat lagi. Ya kan? Tetapi Rasulullah ketika didesak oleh sahabat, beliau mengatakan 7 terakhir di bulan Ramadan. Di 10 itu terakhir ya, antara 23, 25, 27, 29. 25, 27, 29. Nah, malam nanti itu 25. 25 kah? 24 ya? 25 ya kan? Malam nanti. Nah, berarti malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, itu. Jadi Rasulullah memberikan ancar-ancar supaya kita semangat untuk mendapatkannya. Ini harus diniati. Kita harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Karena malam kemuliaan itu Bapak Ibu sekalian, itu hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan itu tidak ada. Ya, tapi ada amalan di luar Ramadan yang nilainya juga luar biasa, tapi bukan Lailatul Qadar. Itu ketika malam Jumat dan hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu luar biasa ya. Nah, karena malam kemuliaan itu hanya ada di bulan Ramadan, maka kita mesti menyiapkan diri agar kita mendapatkan malam tersebut. Nah, apakah dengan cara beribadah semalam suntuk, atau setengahnya, atau sepertiganya, atau berapa saja, yang penting di malam Lailatul Qadar itu kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Misal membaca Al-Quran banyak-banyak, tidak apa-apa ya. Menghatamkan Quran tidak apa-apa ya, atau separuhnya tidak apa-apa juga ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka nilainya di sisi Allah lebih baik. Nah, ini lebih baik loh ini. Pada ayat 3 tadi kan nanti dikatakan lebih baik kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Kenapa Allah menggunakan istilah 1000? Ini bilangan tertinggi pada saat itu yang dikenal oleh bangsa Arab 1000. Belum ada 1.000.000. Kalau toh bahasanya 1.000.000, alfin. Nah, jadi enggak 1.000.000 begitu. Belum ada miliar. Belum ada triliun. Nah, belum ada. Ya Pak Subah. Apalagi 349 triliun belum ada ya? Belum ada kan? Belum ada. Kalau ada nggak apa-apa juga ya, kalau ada. Tapi Allah menggunakan bahasa 1000. Jadi pada saat itu nilai tertinggi 1000. Nah, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dikasih pahala lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Apakah malam Lailatul Qadar itu turunnya setiap malam? Tidak. Insya Allah enggak. Ya, sekali aja. Jadi kalau sudah turun ya sudah turun gitu ya. Nah, adapun tanda-tandanya juga ini
Ulama juga beda-beda. Tapi ada yang kreatif gitu. Membuat tanda-tanda bahwa oh ini malam Lailatul Qadarnya sudah turun gitu ya. Tapi itu enggak qat'i ya. Nah, mungkin untuk ngasih kita semangat aja mungkin ya. Semangat saja. Tapi ulun juga mencoba menganalogikan atau mengkiaskan dengan istilah haji. Haji itu ada mardud, ada mabrur. Tanda-tanda haji mabrur itu ada perubahan setelahnya. Ulun kira orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu juga akan mendapatkan nilai perubahan pada dirinya. Tetapi tidak bisa disebut, oh saya tadi dapat malam Lailatul Qadar. Nggak bisa, karena memang tidak pasti. Ya. Tapi itu bisa dirasakan. Ya, kenapa? Karena kita itu bisa merasa damai malam itu, tenang, tenteram, sepertinya tidak ada masalah. Kalau toh ada masalah, mudah untuk diatasi, begitu. Pokoknya enjoy gitu ya, tenang begitu malam itu. Apa yang kita rasakan di hati itu kan hanya kita yang bisa merasakan. Kadang-kadang kita merasa bahagia tanpa alasan. Kok rasanya lapang dada ini, nggak seperti biasa, ya gitu ya. Nah gitu. Jadi pasca Lailatul Qadar apa? Ya 11 bulan setelah Ramadan, mulai Syawal sampai Sya'ban. Nah, makanya orang yang mendapatkan malam kemuliaan ini nanti akan dilihat di setelahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan pernyataan Allah pada surah Al-Qadar ayat 1. Kenapa Allah menggunakan kata inna yang artinya kami? Ini menunjukkan bahwa keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala walaupun maha segala-galanya, ini dalam rangka untuk litakzim, memberikan penghormatan, kesempatan kepada hamba-hambanya untuk dilibatkan dalam kebaikan bersama Allah. Jadi yang menyampaikan kan Jibril ya. Nah, Jibril ini kan hambanya Allah. Kemudian yang disampaikan kan wahyu ya, Quran. Itu firman Allah. Nah, kemudian yang menerima hambanya yang terpilih Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah diterima, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan oleh Nabi. Salah satu tugas Nabi adalah membacakan. Nabi bacakan, Nabi sampaikan. Setelah dibacakan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa, itu kan surah Jumu'ah ayat 2. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau dibaca itu ada perubahan, rasanya kok lego gitu ya. Dan bacaan Quran itu juga merupakan bagian daripada zikir. Zikir yang utama itu adalah zikir bacaan Quran pada saat sholat. Yang kedua, bacaan Quran di luar sholat. Makanya orang yang lagi gundah gulana, gelisah karena kebanyakan duit, itu baca Quran itu bisa longgar gitu ya, dada kita itu lapang gitu ya, nggak sumpek gitu ya. Beda orang kafir. Sebanyak apapun harta yang dimiliki orang kafir, ini adik-adik tahu ya, takrifnya kafir itu tahu kan? Tahu adik-adik ini yang dua itu, tahu ya? Kafir itu adalah selain yang muslim itu kafir, selain yang beriman itu kafir. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, ya sebanyak apapun hartanya, seluas apapun kekuasaannya, sezalim apapun kepemimpinannya, ya kalau tidak muslim itu kafir. Nggak usah ragu-ragu, ya jadi jelas saja. Sebab kalau ragu-ragu itu nanti merusak bahasa. Bahasa itu pasti tidak bisa remang-remang gitu ya. Nah, itu. Nah, orang kafir itu walaupun kondisinya seperti tadi yang saya sebutkan, tapi hatinya tidak lapang, hatinya gelisah,
Apalagi para koruptor. Koruptor itu walaupun kaya raya, sesungguhnya dia itu miskin. Ya, gelisah sekali. Mau menggunakan uangnya yang banyak enggak bisa, takut ketangkap, ya kan? Hanya merasa punya saja. Nah, jadi seperti kita ini yang sudah terlanjur miskin, ya kita syukuri saja. Dengan membaca Al-Quran, lapang kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan cara membaca Al-Quran, maka hati kita akan lapang. Nah, jadi Allah melibatkan hamba-hambanya, ya kan? Makanya Allah menggunakan kata kami. Yang ketiga, Allah menggunakan kata kami dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin memperlihatkan kepada manusia yang senantiasa meragukan terhadap Al-Quran ini. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, itu kan dihina, dicaci maki, diremehkan, direndahkan, ya kan? Makanya Nabi itu dihibur oleh Allah SWT. Nah, di dalam surah 17 ayat 105 Allah menyatakan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Muhammad, aku menurunkan Al-Quran ini atas dasar kebenaran dan kesucian. Muhammad, aku turunkan Al-Quran ini bukan main-main. Oh, itu ya kan. Ini bujur-bujur ini. Jadi kalau orang macam-macam sama Ikam, tenang-tenang saja Ikam. Oh gitu. Kira-kira Allah bisa ya bahasa Banjar kan? Bisa aja lah. Bisa, masa nggak bisa. Tapi kalau muwahnya itu bahasa Arab. Ya kalau bisa bahasa Banjar kecuali yang menerjemahkan kaum muslimin Banjar gitu ya. Nah, itu. Dan Al-Quran itu turun juga atas dasar kebenaran, bukan main-main. Nah, gitu ya. Maka kemudian Nabi lanjutnya wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan. Jadi proses KBM-nya itu membacakan aja, dibaca. Kemudian yang kedua, kemudian diajarkan, dijelaskan, ditilawahkan gitu. Wal hikmah dengan hikmah. Yang kurang jelas, sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menjelaskan. Nah, begitu caranya. Jadi belajarnya gampang. Jadi kita perdengarkan, kemudian kita jelaskan, kemudian kita hafal. Setelah kita pahami, kita amalkan. Itu. Jadi ini Allah menyatakan bahwa kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada soal kapan Al-Quran diturunkan, fi Lailatul Qadar gitu ya. Kalau ada soal di sekolah, apakah malam Lailatul Qadar itu? Jawab aja, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Itu metode. Cara belajarnya, metodenya tanya jawab. Makanya guru-guru kita itu selain metode CBSA dulu, itu kita bisa mengajarkan menggunakan metode tanya jawab. Nanti ada metode ceramah, kemudian ada metode dialog ya. Dialog itu ya ada tanya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang sering hadis-hadis yang kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita itu, yang sering sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, kemudian jadi hadis sampai kepada kita. Contoh misalnya ya Rasul, amal apakah yang paling disukai Allah? Misalnya kan gitu ya. Rasul menjawab, oh amal yang disukai Allah adalah sholat pada waktunya. Maksudnya tepat pada waktunya gitu ya. Terus apalagi ya Rasulullah? Oh, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Oh, gitu kan. Jihad di jalan Allah. Nah, dialognya, tanya jawabnya sahabat pada Nabi itu kemudian jadi ilmu untuk kita. Itu orang penting. Makanya jadi orang penting itu hati-hati karena ucapannya jadi hukum, ya kan? Mana ada Nabi itu main-main? Enggak ada. Nabi itu bujur-bujur. Makanya ya kalau di media sosial itu pemimpin-pemimpin itu kalimatnya selalu diingat itu. Karena menjadi hukum itu ya. Enggak boleh biasa-biasa saja.
Pemimpin ya imam. Imam itu kalimatnya luar biasa. Ya. Tadi ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu Muhammad apakah malam Lailatul Qadar? Ayat ketiga Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu ya, itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya? Nilainya. Nilai apanya? Nilai ibadah yang dilakukan pada malam itu. Apa itu ibadah? Ibadah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika dilakukan namanya ibadah. Ibadah ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, jadi kalau kita melakukan amalan di malam itu, maka pahalanya lebih ganal banar ya. Misal Al-Qur'an yang kita bisa satu huruf saja. Satu huruf loh ini. Satu huruf itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10. Nah, satu kebaikan itu kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya, satu kebaikan bukan 10, satu kebaikan saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau toh dunia dan isinya itu ada kebaikannya dalam riwayat, kalau toh ada, itu pun tidak lebih hanya apa namanya, nyamuk itu kan ada sayapnya 2, tapi sebelahnya saja. Masya Allah hanya berapa miligram itu, itulah nilai dunia. Namun demikian kebanyakan manusia jatuh cinta benar itu Bang. Di Quran kok yang mengatakan. Jadi kalau ditanya penduduk dunia yang sekian banyak ini sejak dulu sampai sekarang, yang beriman dengan yang kafir banyak mana? Al-Quran nanti jawab, banyak yang kafir. Gitu. Ternyata terbukti populasi penduduk dunia yang 7 miliar kurang lebih, yang muslim katanya maksimal 2 miliar. Berarti kan yang 5 miliar kafir. Entah kenapa mereka jadi kafir, apa belum ada dai dari Banjar yang menyampaikan ke sana gitu ya. Tapi yang jelas banyak yang kafir. Jadi nggak usah khawatir karena memang untuk memenuhi neraka, gitu kan. Nah. Kemudian itu tadi kafir ya. Kalau ditanya yang muslim sekarang, yang mukmin, muslim mukmin ya, antara yang bersyukur dengan yang kufur banyak mana? Gitu. Qurannya nanti jawab, kebanyakannya kufur. Nah, misalnya ya kita ini satu kampung, jumlahnya 100 orang, yang pergi ke musola berapa ini? Ya gitu ya. Nah itu kan menunjukkan kesyukuran seorang hamba terhadap Allah. Yang ngorok pagi ini berapa banyak? Yang masih kelonan dengan istrinya. Nah, ini bahasa Inggris tahu nggak ya, kelonan. Yang masih berpelukan dengan istrinya di pagi-pagi ya kan? Lebih banyak ya kan. Nah, apalagi sahur kemudian ngantuk guring ya. Nah, jadi kata Allah, yang kufur dengan yang syukur banyak yang kufur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, kumpulkanlah kami termasuk orang-orang yang sedikit. Yang sedikit tadi siapa? Yang pandai bersyukur gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, Qadar, Al-Qadar itu selain malam kemuliaan juga berarti sempit. Kenapa sempit? Ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu semua malaikat turun ke dunia ini, ke bumi ini, turun semua di malam itu. Kenapa? Menyambut turunnya Al-Quran, ya kan? Yang namanya turun itu Bapak, Ibu, adik-adik, turun itu dari atas ke bawah, itu turun. Kalau masuk itu dari luar ke dalam. Kalau keluar
dari dalam keluar. Tapi masuk dan keluar itu kancing baju ya. Masuk tapi keluar kan. Nah, tapi Allah menurunkan Al-Quran ini yang menyambut orang-orang langit turun ke bumi. Kayak orang penting, orang Jakarta mau ke Kalimantan. Itu orang daerah menyiapkan nah gitu. Bahkan protokolernya dari pusat sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, para malaikat turun semuanya. Panglimanya Jibril, yang punya sayap berapa itu? Dek, sayapnya malaikat Jibril berapa, Dek? Berapa? 600. Nah, satu sayapnya Jibril itu kalau dibiarkan gitu kayak payung gitu, itu sudah menutupi ufuk penuh itu 600, ya kan? Luar biasa. Nah, itu turun semuanya. Untuk apa? Selain menyambut malam kemuliaan tadi, diturunkannya Al-Quran tadi, karena Al-Quran itu adalah sarana perubahan, ya kan? Artinya gini, kalau ditempatkan di suatu tempat saja bisa menjadi mulia, maka dengan Al-Quran ini menjadi sarana untuk menjadi mulia. Makanya pada malam itu semua urusan atas izin Allah SWT dikasih kesempatan. Yang mau minta ampun aku ampuni, yang mau berdoa aku kabulkan, minta apa aja aku akan beri, walaupun tidak semuanya aku berikan di dunia, tapi yang banyak nanti di akhirat. Semua doa itu pasti dikabul, cuma caranya saja kita yang tidak tahu. Tapi yang pasti nanti di akhirat semua doa-doa kita selama ini akan Allah berikan. Sampai-sampai ada orang menerima itu, nah doa-doa ini doamu yang dulu yang ini, kamu sudah lupa kamu minta apa waktu itu. Apalagi waktu itu kamu komat kamit itu minta apa, kayak baca mantra gitu, minta apa gitu, tapi hatimu bergetek apa, minta ini begitu ya. Karena ada kok manusia itu sok berdoa pakai bahasa Inggris, padahal nggak tahu maksudnya. Berdoa pakai bahasa Arab, nggak tahu maksudnya, tapi Allah tahu. Bahasa apapun tahu, maka yang diminta oleh hambanya Allah kabulkan. Sepertinya kita putus asa, oh, kok nggak dikabul-kabulin ini, padahal nanti akan terkejut kita kan, nah, gitu. Minta, mau bertobat, aku terima tobatnya. Pokoknya pendek kata, di malam Lailatul Qadar itu sekecil apapun yang kita lakukan, pahalanya besar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kita lakukan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sekali di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada yang dahsyat lagi Bapak Ibu, pahala yang senantiasa mengalir itu kemarin saya sampaikan ya, menikah itu amalan yang pahalanya mengalir setiap detik, bukan setiap jam kan, setiap detik. Kalau yang lain enggak ya, menikah. Nah, orang yang menikah di malam Lailatul Qadar, pahala menikahnya lebih baik daripada nikah 1000 bulan. Sebulan, 1000 bulan menikah terus, nilainya gitu. Nah, ini khusus bagi jomblo, ya, duda, keren gitu, jomblo-jomblo ya. Nah, itu yang sudah punya syukuri yang ada, insya Allah nanti ditambah. Gitu. Jadi Pak Haji disyukuri aja yang ada ya. Yang jelasnya apa? Amalan di malam itu sekecil apapun nilainya besar. Apalagi sedekah. Korma, sebiji korma itu lebih baik daripada sedekah sebiji korma selama 1000 bulan. Itulah keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, ya, minta apa aja, gitu ya. Berdoa yang besar-besar doanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba ini anak yang soleh, solehah, hafal Quran semuanya, berbakti, gitu ya. Kalau jadi pemimpin yang adil, supaya kalau meninggal menjadi orang yang mendapatkan naungan, gitu ya. Ini dan pemimpin bisa adil kalau paham Quran. Setelah paham diamalkan. Walaupun apal Quran, paham kalau nggak diamalin,
ya kan? Sudah nyata-nyata yang namanya berzina itu haram menurut Quran, nyatanya juga tetap dilegalkan secara ilegal. Ya enggak? Nah, itu benar kata Quran itu ya. Nah, itu. Nah, jadi malam itu para malaikatnya itu disebar ke seluruh penjuru dunia untuk memberikan penyampaian. Ya. Bukan malam Lailatul Qadar aja malaikat turun ya, seperti di majelis ilmu seperti ini. Ini kan malaikat turun penuh apa? Mendoakan kita. Allahumma firlahu warhamhu. Kenapa? Nah gini, ini rahasianya. Kenapa kok menggunakan dhamir pihak ketiga? Karena pihak ketiga yang didoakan enggak diajak bicara. Itu namanya diwakili gitu ya. Bukan orangnya enggak ada, orangnya ada, tapi enggak diajak bicara. Itu namanya dhamir. Diganti, ada kata gantinya itu. Ya kan? Kalau yang diajak ini kan anta, antuma, antum itu, ya kan? Kalau perempuan anti, antuma, antuna. Kalau diri sendiri ana, kalau kita nahnu kan gitu. Huwa, huma, hum. Nah, itu orang ketiga, tapi laki-laki. Hiya, huma, hunna itu orang ketiga perempuan. Tapi maksudnya orangnya tidak hanya bukan enggak ada tapi enggak diajak bicara, tidak dilibatkan dalam diskusi, itu maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kondisi seperti itu sampai kapan? Ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keadaan yang salam. Salama itu sejahtera, damai, tenang, ya, itu. Dia tadi salam, hatta sampai matla'i itu terbit fajri, subuh, fajar. Nah, jadi mulai ba'da isya sampai subuh itu disebar salam tadi kepada yang mau. Yang mau itu siapa? Yang berniat untuk mendapatkannya. Jadi malam ini kita tunggu lagi ya, diawali dengan kita baca sholat berjamaah, sholat isya, kemudian taraweh, kemudian witir, kemudian tidur dulu ya, kemudian sepertiga malam bangun, yang itikaf ya ikut itikaf, yang enggak ya di rumah, tahajud lagi, witir lagi, perbanyak istighfar. Ibunda Isa bertanya, ya Rasul, pada saat malam Lailatul Qadar itu turun apa amalannya? Nah, itu doanya yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya. Atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau maha mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah ulun. Nah, itu kan anunya pernyataan. Dan itu dibaca sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau kita mendoakan orang lain selain diri kita. Misal, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali masyayihina, ini untuk guru-guru kita, wali jamil mukminina wal mukminat, ini untuk orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, al ahya'i yang masih hidup wal amwat, dan yang sudah mati. Yang sudah mati itu berapa miliar sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, itu kita doakan. Dan yang didoakan nggak tahu. Doa yang paling utama adalah doa yang kita panjatkan, yang didoakan nggak tahu. Orang mati mana tahu, ya kan? Tapi sampai yang masih hidup aja nggak tahu, ya kan? Karena semuanya itu dijamak, ya kan? Semuanya guru-guru kita, nah, guru-guru kita doakan. Itu. Nah, istighfar yang seperti itu di malam Lailatul Qadar, walaupun hanya sekali, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya banyak lah, ya kan? Sedekah, infak, ya kan? Itu masya Allah luar biasa. Ini suruk ya, sudah kan? Sudah suruk ini kan? Resmi ya? Yang di sini belum? Oh belum, jadi tunggu kita ya.
Tunggu surup ya, kontrak kita sampai surup Pak ya. Ceramah di malam Lailatul Qadar, ceramah itu nilainya lebih baik daripada ceramah 1000 bulan. Ya, habis ceramah disuruh tanda tangan. Temanya apa? Itu tanda tangan, temanya apa, lebih baik menulis. Nah, teruskan ujrohnya, amplopnya itu pada malam Lailatul Qadar lebih baik pahalanya daripada amplop 1000 bulan. Pokoknya semuanya lah, apa saja yang dilakukan selama itu ada nilai-nilai kebenaran dan ada nilai-nilai sunnahnya, ya maka nilainya khairun min alfi sahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya walaupun umur kita pendek secara kuantitas 60 sampai 70 tahun, paling banyak 200 tahun misalnya, tapi kalau hadisnya kan 60 sampai 70 sekitar itu ya, tapi nilainya, kualitasnya kita ini, kalau kita itu umurnya misalnya 60 tahun, kemudian 20 tahun dapat 20 kali 83 tahun, Masya Allah, melebihi umurnya Nabi Nuh, ya kan, banyak ya, dari secara kuantitas. Ini ulun informasikan bagi jamaah yang ingin mengikuti seminar sehari ya di Masjid-Masjid Muhammadiyah, seminar sehari mudah menghafal Quran dan membaca kitab gundul, kitab kuning. Hari ini itu diselenggarakan di Masjid Muhammadiyah Sungai Mie jam 8 sampai jam 4. Besok itu di Masjid Al-Mutakin Sultan Adam, sama, materinya sama. Tanggal 27 itu di Masjid At-Taqwa Jalan Karanganyar 3 Banjarbaru dan yang lainnya ya gitu. Jadi kalau ada mengutus generasi muda kah, generasi tua kah yang ingin mengikuti, yang tidak sibuk hari ini atau besok, maka itu lebih baik. Kenapa? Insya Allah hanya 6 jam saja kita belajar sudah bisa membaca kitab gundul yang tidak ada barisnya gitu Pak. Demikian yang dapat ulun informasikan, yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.